Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara pendengar Jamaah Taklim Cahaya Salam, yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Al-Baghawi menceritakan kepada peserta pengajiannya bahwa di kalangan Bani Israel ada seorang lelaki yang sangat saleh. Ia mempunyai seorang anak kecil yang masih balita dan seorang anak lembu. Menjelang hari kematiannya, lelaki yang soleh itu melepaskan anak lembu tersebut di suatu hutan seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, aku menitipkan anak lembu ini untuk anakku sampai ia besar nanti." Doa lelaki itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ia meninggal dunia, anak lembu itu tidak pernah keluar dari hutan. Bahkan ia senantiasa menyembunyikan diri dari setiap orang yang berkunjung ke hutan itu. Ia pun menyembunyikan diri dari orang yang melintasi hutan tersebut. Setelah anak orang yang saleh itu dewasa, ia membaktikan hidup pada ibunya. Pekerjaannya kala itu dalam sehari-hari mencari kayu bakar dan menjualnya sendiri di pasar. Hasil jerih payahnya itu ia bagi 3. Pertama untuk makan, kedua untuk ibunya, dan ketiga untuk disedekahkan. Ia juga membagi waktu malamnya menjadi 3, yakni sepertiga malam untuk beribadah, sepertiga lagi untuk tidur, dan yang sepertiga untuk menunggui ibunya. Suatu hari, ibunya memberitahukan kepada anak laki itu, "Sungguh, ayahmu meninggalkan anak lembu untukmu yang dilepas di suatu hutan. Pergilah engkau ke sana. Juga berdoalah kepada Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub supaya dia mengembalikan anak lembu itu kepadamu. Tanda-tanda lembu itu, apabila engkau menemukannya, akan heran melihat cahaya matahari keluar dari kulitnya, karena sedemikian putihnya. Lembu itu dinamakan lembu emas, karena bagus dan sangat putihnya." Maka pergilah anak muda itu ke hutan. Tanpa kesulitan, ia menemukan lembu yang dimaksud. Lalu ia berdoa sesuai dengan nasihat ibunya, "Demi Tuhan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub, tenanglah engkau di situ." Lembu tersebut menghampiri anak muda itu, lalu berhenti tepat di depannya. Lantas si pemuda itu menuntunnya pulang ke rumah. Lalu tanpa dinyana, ternyata lembu itu bisa berbicara. "Wahai anak muda yang bakti kepada ibunya, naikilah aku supaya ringan bagimu." Pemuda yang saleh dan taat pada orang tuanya itu berkata, "Sungguh, ibuku tidak memerintahkan aku menaikimu. Beliau hanya menyuruhku membawamu pulang." Lembu itu pun bersumpah, "Demi Tuhannya Bani Israel, apabila engkau menaikiku, yang berarti tidak mentaati perintah ibumu, niscaya engkau tidak dapat menguasaiku untuk selamanya. Maka berjalanlah engkau, karena sungguhnya andaikan engkau memerintahkan sebuah gunung berjalan sendiri untuk engkau naiki, niscaya gunung itu akan melurut serta mata kakimu kepada doamu, karena baktimu semata-mata karena baktimu kepada ibumu."
Sesampainya di rumah, ibunya berkata, "Anakku, engkau adalah orang miskin, tidak punya harta, berpayah-payah mencari kayu bakar. Untuk itu, jualah lembu itu." Anak itu bertanya, "Dengan harga berapa aku harus menjualnya?" Ibu itu berkata, 3 dirham, atau mohon maaf, maksud kami 3 dinar, dan janganlah engkau menjualnya tanpa persetujuanku. Maka pergilah pemuda tersebut membawa lembunya ke pasar. Lalu Allah mengutus seorang malaikat menyamar sebagai manusia dan membeli lembu itu untuk memperlihatkan kekuasaannya, juga guna memberitahukan kepada makhluknya dari kalangan malaikat tentang bakti anak muda tersebut terhadap ibunya. "Wahai anak muda, berapa dinar lembu ini akan kau jual?" tanya malaikat itu. Pemuda itu pun berkata, 3 dinar, dan aku mengadakan perjanjian kepadamu dengan keridhaan ibuku. Malaikat itu pun membujuknya, "Ambillah 6 dinar ini, dan usahlah engkau meminta persetujuan ibumu." Lalu anak muda itu berkata, "Bahkan andai engkau beriku emas seberat lembu ini, takkan kuterima kecuali dengan keridhaan ibuku." Lelaki muda itu segera pulang ke rumah dan beritahukan kasus itu kepada ibunya. Ibunya memerintahkan, "Kembalilah engkau ke pasar dan jualah lembu itu dengan 6 dinar atas keridhaanku." Lelaki muda itu kembali ke pasar dengan membawa lembunya. Lalu malaikat yang tadi kembali menemuinya dengan menampakkan diri sebagai seorang lelaki. "Sudahkah engkau minta persetujuan ibumu?" Pemuda itu berkata, "Ibuku merintahkan aku agar tidak mengurangi dari 6 dinar." Tetapi malaikat itu kembali membujuknya, "Aku akan memberimu 12 dinar dengan syarat engkau tidak usah meminta persetujuan ibumu." Pemuda itu kembali menegaskan tawaran yang terakhir kepada ibunya. Sang ibu berkomentar, "Sesungguhnya orang yang datang kepadamu itu adalah malaikat. Ia menjelma dalam bentuk manusia untuk mengujimu. Untuk itu, jika ia kembali kepadamu, katakanlah atau tanyakanlah, apakah engkau mengizinkan aku menjual lembu ini atau tidak?" Pemuda itu melaksanakan segala perintah ibunya. Akhirnya, malaikat tersebut mengatakan, "Pulanglah engkau dan katakanlah kepada ibumu agar merawat lembu ini baik-baik. Kelak Musa bin Imran akan membeli lembu ini darimu, karena ada seorang yang mati terbunuh dari kaum Bani Israel. Untuk itu jangan engkau jual, kecuali dengan uang dinar sebanyak seberat lembu itu." Pemuda itu pun pulang dan merawat lembunya baik-baik. Tidak lama kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan Bani Israel supaya menyembelih seekor lembu. Lalu mereka berkali-kali meminta supaya Nabi Musa alaihissalam menerangkan sifat-sifat lembu yang akan disembelihnya. Sehingga akhirnya lembu anak muda itulah yang memenuhi syarat, dan itu semua terjadi semata-mata karena amal bakti seorang anak muda kepada ibunya. Saudara pendengar Jamaah Taklim Cahaya Salam, yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahukah saudara bahwa lembu itu dimaksudkan sebagai perantara untuk mencari siapa pelaku pembunuhan yang terjadi di kalangan Bani Israel. Karena setelah pembunuhan itu terjadi, masing-masing di antara mereka saling menuduh orang lain sebagai pelakunya. Setelah mereka membawa persoalan tersebut kepada Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam agar mereka menyembelih sapi betina, yakni lembu yang dimaksud. Tujuannya supaya orang yang terbunuh itu dapat hidup kembali dan menerangkan siapa yang membunuhnya setelah si terbunuh tersebut dipukul dengan sebagian dari tubuh lembu yang telah disembelih itu.
Kisah ini diterangkan dalam Al-Quran, yakni surat Al-Baqarah ayat 67 sampai 73. Demikianlah saudara, kisah yang kami utarakan, semoga kita semuanya dapat mengambil hikmahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.